Halo semuanya, perkenalkan saya Doni Sumardi, saya dari Universitas Internasional Batam dengan jurusan saya pariwisata. Ya, di sini pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hoax. Jadi saya di sini mewakili teman-teman saya yang akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai hoax dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kesalahan dalam saya berkata dan lain-lainnya, mohon dimaafkan. Ini kami buat dengan pengetahuan yang kami miliki. Jadi, yang pertama, hoax. Hoax itu menurut KBBI, artinya berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman, hoax merupakan rangkaian informasi yang sengaja disesatkan tetapi dijual sebagai kebenaran. Nah, menurut kami sendiri, hoax itu adalah suatu berita atau informasi yang disebarkan oleh seseorang melalui sebuah media dengan tujuan merugikan seseorang atau sekelompok orang. Oke, itu menurut kami. Yang berikutnya jenis hoax. Jenis hoax itu ada 3, ada konten yang menyesatkan, itu informasi yang diberikan itu bertujuan menyesatkan. Yang berikutnya adalah konten palsu, yang konten 100% salah dan tujuannya itu untuk merugikan. Dan berikutnya adalah konten yang dimanipulasi, di mana seseorang mengambil konten yang asli dan diubah menjadi berita yang palsu dengan tujuan untuk menipu. Oke, berikutnya itu ada jenis-jenis konten. Jenis-jenis konten itu beragam macam, ada yang konten mengenai agama, kesehatan, politik, pendidikan, dan lain-lain. Masih banyak yang lain. Ya, alasan-alasan hoax masih ada. Jadi alasan hoax masih ada itu yang pertama adalah ekonomi. Dimana ketika orang membuat sebuah berita dan menerbitkannya atau membuat banyak yang minat membaca, maka berita itu akan laku dan mereka mendapatkan uang. Sehingga mereka membuat hoax untuk mendapatkan uang dan merugikan orang lain. Inilah yang tidak betul dan tidak baik. Jadi mencari uang atau mendapatkan uang itu harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak merugikan seseorang atau menipu seseorang. Oke, jurnalisme ini juga merupakan alasan hoax masih ada, di mana orang-orang yang mengaku sebagai jurnalisme tapi dia belum mengerti kode etik jurnalisme. Jadi di sini di mana mereka hanya mencari informasi atau membuat informasi, bisa dibilang membuat informasi untuk mendapatkan uang, ya, untuk mendapatkan uang atau untuk merugikan seseorang. Ya. Yang berikutnya adalah internet. Internet ini berperan penting. Mengapa hoax masih ada? Jadi, orang-orang itu akan melakukan penyebaran media atau berita-berita yang belum mereka saring, belum mereka ketahui kebenarannya, apakah ini hoax atau tidak, dan mereka menyebarkannya melalui internet. Oke. Yang berikutnya alasan hoax masih ada di mana ada media abal-abal. Media abal-abal ini ada media ini semacam sama seperti jurnalisme. Dia maksudnya tuh kayak dia perlu mengerti kode etik yang baik benar, kode etik jurnalisme yang baik, sehingga media ini hanya menerima informasi, menerima lalu menyebarkan saja, langsung disebarkan. Jadi tidak disaring atau dicari atau diapain, pokoknya media ini langsung menyebarkan untuk mencari pundi-pundi uang. Yang berikutnya pendidikan. Kualitas pendidikan seseorang yang tinggi, dia akan menyaring kembali berita yang dia dapat. Dia akan saring kembali apakah berita ini hoax atau tidak. Sehingga dia dapat mengetahui dan tidak sembarangan menyebarkan berita yang telah dia dapat. Itulah mengapa
kualitas pendidikan yang tinggi sangat diutamakan. Oke, yang berikutnya adalah literasi media rendah. Literasi media itu adalah kemampuan seseorang untuk menganalisa dan memahami pencitraan media. Jadi di sini jika literasi media ini sangat rendah, maka kemampuan menganalisa dan memahami suatu berita itu akan kurang, sehingga inilah mengapa alasan hoax masih ada. Oke, berikutnya. Di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai hoax, di mana kalau kita menyebarkan hoax, maka kita akan terkena pasal 28 ayat 1 UU ITE, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, maka di sini dia akan dihukum penjara. Dan kemudian untuk masyarakat atau orang-orang yang merasa bahwa ada orang yang menyebarkan konten atau berita yang palsu, bisa dapat dilapor di aduan konten@kominfo. Ya. Sekian informasi atau penyampaian dari saya mengenai hoax. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata saya yang kurang mengenakan, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.